Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang memahami basis kas versus basis akrual pada akuntansi anggaran. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Nailul Ula dengan NIM 01, Binti Nadifa dengan NIM 036, Tasya Islamia dengan NIM 042, Della Eka Saputri dengan NIM 049, Dwi Lailatul Fitriah dengan NIM 054, Widya Retno dengan NIM 071, Nur Abadia dengan NIM 086, dan Putri Purnamasari dengan NIM 254. Perjalanan reformasi akuntansi keuangan pemerintah Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu 1. Menurut Dwi Ratna tahun 2010 dan kedua menurut Ritonga tahun 2010. Menurut Ritonga 2010, tahap pertama periode tahun 1974 sampai 1999. Pada masa ini belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang akuntansi pemerintah. Semua pengelolaan keuangan negara diatur menggunakan aturan perundang-undangan yang merupakan warisan Belanda. Tahap yang kedua periode reformasi awal antara tahun 2000 sampai 2005. Pada periode ini perjalanan akuntansi pemerintah di Indonesia tidak bias lepas dari pengaruh reformasi politik yang terjadi pada saat itu. Pada periode inilah timbulnya kesadaran bahwa akuntansi memiliki peranan penting dalam mengelola keuangan daerah dibandingkan sebelum reformasi yang lebih mementingkan kegiatan pembendaharaan. Perubahan mendasar yang terjadi pada masa ini antara lain: A. Dilakukan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan bukan pembukaan sebagaimana yang dilaksanakan selama masa prareformasi. B. Adanya pergeseran dari sistem pencatatan single entry dan berbasis kas menjadi double entry dan berbasis kas modification. Pada masa ini, pemerintah daerah sudah harus menyajikan laporan perhitungan APBD, neraca, laporan arus kas, dan nota perhitungan APBD. Tahap yang ketiga, periode reformasi lanjutan antara tahun 2005 sampai 2010. Periode ini merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, yaitu melanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara daerah dengan diterapkannya 3 paket undang-undang tentang keuangan negara. Konsekuensi diterbitkannya 3 undang-undang tersebut adalah perlunya penyesuaian dan diamandemennya peraturan perundang-undang sebelumnya. Tahap yang keempat, periode penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual antara tahun 2010 sampai sekarang. Periode ini merupakan kelanjutan dari bagian reformasi keuangan negara daerah, terutama dalam hal akuntansi pemerintah. Reformasi yang terjadi dimulai dari diterapkannya akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan dikeluarkannya PP nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang menggantikan PP nomor 24 tahun 2005 tentang SAP yang telah berlaku selama 5 tahun. Perubahan mendasar dari kedua peraturan tersebut yaitu dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010, maka dimulailah upaya untuk menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual berubah dari basis akuntansi sebelumnya. Basis kas versus basis akrual, konsep dan implementasinya dalam akuntansi anggaran. Basis kas versus basis akrual. Yang pertama yaitu basis kas atau kas basis. Kas basis yaitu sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang,
Tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan metode basis kas. Sedangkan yang kedua, basis akrual atau akrual basis, yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat. Dan dengan menggunakan basis akrual, aset, kewajiban, dan ekuitas mudah diukur. Perbedaan akuntansi kas dan akuntansi akrual berdasarkan beberapa karakteristik. Yang pertama, operasionalisasi. Pada akuntansi kas relatif sederhana, sedangkan pada akuntansi akrual relatif rumit atau kompleks. Yang kedua, hubungan dengan sistem pendapatan dan anggaran tradisional. Untuk akuntansi kas itu relatif kuat, sedangkan akuntansi akrual relatif lemah. Yang ketiga, cangkupan transaksi. Pada akuntansi kas mencatat hanya transaksi yang menghasilkan pembayaran penerimaan kas, sedangkan untuk akuntansi akrual mencatat transaksi non-kas yang diestimasi dengan baik. Yang keempat, waktu. Pada akuntansi kas mencatat hanya transaksi yang terjadi pada periode akuntansi yang relevan, sedangkan akuntansi akrual mencatat pengaruh estimasi di masa mendatang dari transaksi saat ini dan perubahan kebijakan. Yang kelima, audit dan pengendalian. Untuk akuntansi kas ini relatif sederhana, sedangkan pada akuntansi akrual relatif harus lakukan. 3 kelemahan sistem akuntansi cash basis sebagai berikut ini. Yang pertama, informasi yang lebih kompleks tidak dapat dihasilkan. Yang kedua, hanya terfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada publik jadi terbatas hanya pada penggunaan kas dan tidak pada sumber daya lainnya. Kemudian, keuntungan dari penerapan akrual basis. Yang pertama, memberikan ketelitian dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dan memungkinkan untuk melakukan penilaian secara lengkap terhadap kinerja pemerintah. Yang kedua, lebih akurat dalam melaporkan nilai aset, kewajiban maupun pembiayaan pemerintah. Yang ketiga, memungkinkan dilakukan cut-off, pemisahan suatu periode yang lain secara lebih sempurna dan mengonfirmasikan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik. 2. Penerapan kas atau basis pada akuntansi anggaran. Pro kontra mengadopsi akuntansi akrual dalam sektor publik. Akuntansi akrual yaitu mengakui beban pada saat transaksi terjadi. Akuntansi kas yaitu mengakui beban pada saat dibayarkan. Pada kas basis, laporan keuangan dapat dimanipulasi dengan mengelola waktu transaksi. Pada akrual basis, lingkup manipulasi adalah inheren di dalam pembentukan estimasi pendapatan dan beban. Menurut Martiansmo, yaitu mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian transaksi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di organisasi sektor publik, pemerintah, atau swasta ternyata masih memiliki kendala, diantaranya yaitu 30% tersebut merupakan relevansi dan manfaat. Penerapannya masih terdapat perbedaan dasar pada tujuan organisasinya, sehingga bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan organisasi sektor publik akan berbeda dengan organisasi swasta. Kemudian 30% merupakan jenis akuntabilitas yang dihadapinya antara kedua organisasi tersebut berbeda. 40% yang terakhir, akuntansi akrual memerlukan penerapan penganggaran berbasis akrual yang sulit untuk diterapkan. Setelah mengetahui kendala dari penerapan akuntansi berbasis akrual di perusahaan publik atau swasta, perusahaan juga membuat solusi agar sistem akuntansi berbasis akrual
dapat diterapkan secara baik dan teratur. Di antaranya yaitu yang pertama, dukungan SDM yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Lalu yang kedua, dukungan dari pemeriksa laporan keuangan. Yang ketiga, tersedianya sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Yang keempat, adanya sistem pengangguran berbasis akrual. Lalu yang terakhir, harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Yang ingin bertanya, silakan ditanyakan pada forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.